Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Yang kabarnya luar biasa, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Seperti biasa Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu bangkit berdiri sejenak. Semua yang bersuka cita hari ini, boleh bangkit berdiri sejenak dan lihat kiri kanan, depan belakang. Dan lambaikan tangan, katakan hai, katakan Shalom. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, yang percaya katakan amin. Dia hadir di tengah-tengah kita, yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita percaya bahwa Dia hadir melawat seluruh hidup kita. Kita tanggalkan setiap beban kita. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita senangkan Dia lewat pujian penyembahan kita. Sebab Dia bertahta atas pujian orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah dan berkat melimpah di dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan? Selain pujian penyembahan kami, biarlah hal ini merupakan pedupaan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Lipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku.
satu di hatiku. Dengan sungguh katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, hanya Kau satu di kami sembah Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Kami sanjung, yes Lord, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hati. Kami sembah Tuhan, ya Allah ya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Oh, ya ralabayas, tiada yang lain. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Shikiralalalalalabayas, shandayara. Haleluya. Oh, shikitakanaralabayaralabayaralabayas, shikitakaralabayaralabayas. Sungguh tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya. Ya naral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 abayar shanda ya ralabayaralabayar, ya ralabayaralabayar shikinaralalalalabayaralabayaralabayar. Hallelujah. Here we worship You, Lord. Here we worship You, Jesus. Shikitakanaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayar. Hallelujah. Sebab kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setiamu tak pernah berhenti. Ya ralalalalalalalabayaralabayar shanda, ya ralalalalalalalabayar shanda, ya ralalabayaralabayaralabayar.
Biarlah pujian kami menyenangkan hatimu. Oh ya la 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 baya shanda. Shekita kanara la la baya la la baya la la baya la la baya. Shekita kanara la pa 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 pa. Haleluya. Ya la la boya sha. Shekinara la 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 boya. Sebab Engkau baik, Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Shekita karala bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah. Shekirala bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah. Biarlah hati yang mau menyembah Tuhan Engkau temukan di tempat. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa seluruh jiwa kami. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Jamalah Tuhan. Syikirala bayar Allah bayar syanda. Ya Allah bayar Allah bayar Allah bayar Allah bayar syanda. Oh, haleluya. 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 Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung Tuhan. Amin, Jesus Lord. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Angkat hatimu sembah Dia Allah yang. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang kudus. Di takhta suci-Mu kami menyembah. Oh, disanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Katakan Kau Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Ya la 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 baya shanda.
kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Ya lalalabaya. Kau Raja mulia Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan, dan kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang percaya boleh katakan amin. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mau bersuka cita di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yes. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, datanglah, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Semua bersyukur, bersyukurlah. Haleluya, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bersyukurlah, bersyukurlah.
Bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Mari dengan sukacita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Yes, Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bawasannya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Yang percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, sekali lagi lambaikan tangan buat Allah kita. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yes, Jesus. Kasih setia Tuhan tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, aku diberkati. Amin. Yes. Dia Allah yang sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati.
Yes, dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes, Jesus. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus sembah Tuhan. Kita terus tinggikan Tuhan. Kita percaya dalam segala hal Allah tahu yang terbaik bagi kita. Yes, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Mari dengan segenap hati kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita katakan, Kau lebih tahu, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
Raja angkat pujian-Mu. Amin. Amin. Penolong yang setia, katakan, keluarkan dari hatimu. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Naikkan syukur, ya Allahku. Jemaat, angkat suaramu, mulai menyembah Dia. Saudara, angkat hatimu, berikan pujian. Ya karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
ada yang lain Tuhan selain Engkau. Engkau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Bahkan nafas yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memiliki satu tujuan ketika Engkau memberikan nafas bagi kami. Untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah-tengah keluarga kami menjadi saksi-Mu. Di sekeliling kami menjadi saksi-Mu. Itulah nafas yang Kau berikan bagi kami. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar nafas yang Kau berikan bagi kami manfaatkan itu dengan baik. Yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari Rabu kemarin saya sempat ditelepon dari rumah sakit. Mereka tanya saya, Bu Linda, Tante Linda ada di Lampung atau Tante Linda ada di luar kota? Saya katakan saya ada di Lampung. Bisa nggak tolong layani, kebetulan yang sakit ini adalah teman saya. Dia teman saya, kemudian yang telepon susternya dia katakan, ini kayaknya orang ini nggak lewat sampai hari Jumat. Karena nafas sudah sulit dan dia sudah tidak bisa telan makanan karena air liur. Ternyata saudara saya baru mengerti. Tuhan kasih saudara air liur itu, saya baru mengerti. Air liur yang waktu kita makan, kemudian air liur itu yang mendorong untuk makanan masuk. Saya baru mengerti. Saya waktu bicara, dia nggak punya air liur. Jadi karena dia tidak punya air liur, jadi setiap makanan dia makan itu nggak bisa masuk. Ya, jadi tolak kembali. Jadi kemudian saya katakan oke, nanti siang saya akan pergi ke sana. Kemudian siang saya sampai ke sana, sebelum ke sana saya telepon. Saya katakan gimana kabarmu? Tan, dia biasa ngomong sama saya, Tan, lu mau titip apa? Gua mau ketemu sama Saya bilang, saya mau ketawa, saya enggak bisa ngomong saudara. Gue ini mau ketemu sama lu mau sampein apa sama pesan apa lu untuk Saya bilang gini, udah kamu nanti saya ke sana aja kita ngomong saya gitu. Kemudian saya ke siang, saya ke sana. Kemudian dia duduk di tempat tidur, dia bilang gini, Tan, gue ini rasanya enggak nunggu hari Jumat. Kayaknya gue dipanggil pulang. Gue sudah kepengen Tan ketemu sama Gue kepengen ngobrol sama katanya. Dia sudah mulai ngomong yang seperti itu. Saya ngomong gini, kita doa. Tapi Tuhan taruh di hati saya, dia gak meninggal, Jumat gak meninggal. Tuhan taruh ini. Terus saya ngomong sama dia, kenapa kamu tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang besar sama kamu? Kemudian, lu ngomonglah Tan. Lu ngomong sama Tuhan Tan. Gue udah mau pulang Tan. Lu minta izin sama Tuhan supaya gue pulang. Ya gue gak punya kuasa itu. Yang punya kuasa itu Tuhan. Saya cuma ngomong gitu. Kemudian saya bicara sama dia. Waktu kita berdoa. Tidak ada berbicara tentang kematian. Kemudian saya telepon dia. Saya beberapa hari kemudian saya telepon dia. Hari Sabtu saya telepon. Gimana kondisimu? Sama Tan. Masih belum bisa makan. Tapi kamu bisa makan bubur gak? Bisa. Tapi masih saya sesek. Saya ngomong belajar ucap syukur. Kalau waktunya belum selesai, minta sama Tuhan ada kemampuan untuk kamu bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Lu jangan ribut aja mau ketemu sama Masih ada tugas, saya bilang. Itu suami saya mungkin yang baru pikir ini siapa. Saya bilang nggak bisa ribut aja mau ketemu sama Gue mau pesan sama lu Tan, kalau gue meninggal gue minta dibakar. Saya bilang emang nggak ada tanah tak? Kenapa kamu nggak dikubur? Kenapa kamu mesti dibakar? Saya mau katakan kenapa orang Kristen lebih dianjurkan kalau masih ada tanah, lebih dianjurkan itu dikubur. Karena ketika orang yang mati kemudian dibakar, di dalam perjanjian lama itu dituliskan
Orang-orang yang mati kemudian dibakar adalah orang yang mati di dalam tanda kutip. Artinya orang-orang yang tidak mendapat perkenanan Tuhan. Saya ngomong sama dia, kenapa? Lu gak tahu Tan, gua mau dibakar. Waktu dibakar gua ditaruh di laut, gua berenang. Nanti gua ajak si saya bilang ngaco nih ngomongnya gitu ya. Dia mau berenang, mau ajak saya cuma ngebatin, ngaco ini orang gitu ya. Kemudian saya telepon, saya ngomong gimana kondisimu? Mendingan Tan. Saya bilang percayalah, ada tangan Tuhan. Jadi kalau belum waktunya gak usah ribut aja minta pulang. Orang yang masih pengen hidup aja masih minta sama Tuhan, kenapa kamu ribut pulang? Terus kemudian dia ketawa. Saya bilang oke, Senin saya akan ketemu kamu lagi. Kita akan ngobrol lagi ya. Jadi saya katakan kita gak usah minta cepat pulang. Kita juga jangan minta gini, Tuhan jangan dulu. Masing-masing kita ada garis. Betul apa betul? Jadi kita tidak bisa saling mendahului. Kita nggak bisa bilang, gua mau duluan, gua mau belakangan. Nggak bisa, karena semua itu sudah ada yang ngatur. Ya, kita belajar sama-sama kembali. Masih tetap tema berbicara tentang kesalehan. Ternyata sepanjang bicara tentang kesalehan, saya memperoleh banyak hal tentang kesalehan. Coba kita buka dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11, ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Yang ke-10 dulu. 2, 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang di atas akan apa? Hilang lenyap. Kemudian ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur dan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Kita bisa melihat tema dari surat Petrus ini, itu temanya adalah hari Tuhan. Berbicara tentang hari Tuhan. Dan di dalam ayat ini, saudara perhatikan di ayat ke-11, kita perhatikan itu ada kata harus. Ya, kalau saudara masih bawa Alkitab, ada kata harus, saudara garis bawahi. Kata harus itu memiliki sinonim atau persamaan, itu artinya wajib. Artinya apa? Petrus itu mau mengatakan bahwa hidup suci, hidup kudus itu adalah wajib. Dan tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Itu yang kita harus garis bawahi. Jadi tujuan dari surat ini, Petrus itu ingin menyampaikan bahwa hidup suci, bahwa hidup saleh itu adalah wajib atau harus dan tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian dia menjelaskan kenapa dia katakan hidup saleh, kemudian hidup kudus, itu dia katakan kita harus hidup kudus, kemudian hidup saleh, dia katakan ada 4 hal. Yang dia katakan, dia mau ungkapkan, dia rincikan satu persatu. Dia katakan begini, yang pertama karena hari Tuhan itu tiba seperti pencuri. Ya. Yang dia ngomong gini, kamu harus hidup suci lu, kamu harus hidup saleh lu. Karena yang pertama apa? Hari Tuhan itu tiba sama kamu itu seperti pencuri. Pencuri masuk ke rumah seseorang, dia tidak akan pernah memberitahu atau dia katakan gini, Yoni malam ini jam sekian saya akan ke rumah kamu dan saya akan maling semua hartamu. Itu bukannya pencuri. Seorang pencuri dia sudah mengawasi ya, dia sudah mengawasi situasi ini kira-kira kapan saya bisa masuk ke rumah ini. Satu kali anak saya dia punya barber. Dia punya pintu sudah mulai nggak baik gitu ya. Dia punya rolling door. Saya cuma dalam hati ini nggak benar ini. Nanti ini pencuri bisa masuk.
Itu saya cuma ngebatin, cuman karena saya sibuk, saya lupa lagi ngomong, saya lupa lagi. Betul, ketika ada kesempatan pencuri itu masuk, dia buka rolling door dan semua yang ada di barber diambil. Ini pencuri. Jadi dikatakan Petrus itu mau menjelaskan secara terperinci. Bahkan mengingatkan bagi saudara dan saya bahwa dia katakan hari Tuhan itu tiba kepada kita masing-masing. Dia katakan seperti pencuri yang tidak ada pemberitahuan. Kemudian yang kedua dia katakan segala sesuatu akan hancur. Segala sesuatu, berarti nggak ada yang ketinggalan. Ya, segala sesuatu itu akan hancur, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kenapa Petrus dia bilang secara lantang dia ngomong gini, hidup saleh, hidup suci. Karena dia katakan satu kali dia katakan dunia ini kan hancur. Unsur-unsur dunia ini akan lenyap oleh api. Firman Tuhan katakan dia tidak lakukan lagi dengan air karena Yesus, karena Allah sudah berjanji. Dia katakan satu kali lagi aku datang, bukan dengan air. Tanda dia berjanji adalah diberikan apa? Warna-warni, namanya apa itu? Apa? Dia sudah janji. Maka yang kedua kali dia nggak akan lakukan itu dengan air, tapi dengan api. Unsur-unsur bumi itu akan hancur. Semua akan lenyap dia katakan. Maka sepatutnya kita harus hidup saleh. Kemudian yang ketiga, dia katakan dia berjanji bahwa ada langit baru, bumi baru. Yang dia akan berikan kepada saudara dan saya. Langit baru, bumi baru. Siapa saja yang bisa masuk di dalam langit baru, kemudian bumi baru. Adalah orang-orang yang hidupnya suci, yang hidupnya saleh, saudara. Ketika suami saya meninggal, tiba-tiba di otak saya berpikir seperti ini. Banyak orang berpikir, kalau kamu sakit, udah lebih baik kamu meninggal. Daripada kamu susah. Ini muncul di otak saya, seperti ini. Tapi kemudian itu dikelola lagi, dikelola begini. Ya kalau mati, pada saat kita mati, kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak menakutkan. Karena satu kali sangkakala dibunyikan, maka orang yang mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit. Baru yang kemudian orang yang masih memiliki tubuh jasmani akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita mati, ketika kita dipanggil pulang, kita di dalam satu kondisi yang tidak baik, yang tidak berdamai dengan diri sendiri, yang tidak berdamai dengan Tuhan. Satu pertanyaan di otak saya. Ya, jadi kemudian yang ketiga, kenapa Petrus tekankan itu? Dia mau berbicara, dia katakan ada satu janji firman Tuhan. Dia katakan nanti ada apa? Bumi baru dan langit baru. Kemudian yang keempat dia katakan apa? Yang keempat supaya saudara dan saya dia katakan kedapatan kita tidak bercelah. Kita tidak bernoda. Di dalam pendamaian dengan Allah. Jadi ada 4 hal ini yang secara terperinci dia ngomong serius. Maka kemudian dia katakan betapa firman Tuhan ayat yang ke-11. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu wajib hidup. Ini yang dia tuliskan. Kemudian kita lihat bagaimana caranya untuk tetap berjalan di dalam kesucian, di dalam kesalehan. Ini bagaimana? Ayat yang ke-17. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17.
Kita baca sama-sama. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu apa? Waspadalah supaya kamu jangan terjerat ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Kemudian ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bisa hidup suci, kemudian kita bisa hidup kudus terus menerus? Saya ngajar suami saya katakan gini, keselamatan pada saat saudara terima Yesus, lahir baru, saudara dibaptis, pada saat itu roh saudara disempurnakan. Tetapi jiwa, pikiran, kemudian tubuh ini belum. Ini masih terus berproses saudara. Ini masih terus berproses. Sampai dikatakan apa? Bisa kapan ini bisa sempurna? Kita sudah selesai. Itu sempurna. Jadi kita melihat di sini yang pertama dia katakan waspada supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Kita lihat kata waspada. Kata waspada ini adalah kata peringatan. Dia peringatkan, Petrus ini peringatkan. Dia katakan supaya jangan terseret atau terbawa ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal hukum. Siapa orang yang tidak mengenal hukum? Supaya kamu gak keseret dengan orang yang tidak mengenal hukum. Satu pertanyaan di benak kita, siapa orang yang tidak mengenal hukum? Orang yang tidak mengenal hukum adalah orang yang tidak pernah patuh kepada peraturan. Orang yang tidak pernah mau nurut setiap peraturan hukum yang sudah ditulis. Bahkan kitab Roma 10 ayat yang ketiga, dia katakan sebab mereka tidak mengenal kebenaran. Dia katakan sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi siapa yang tidak taat kepada hukum? Jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tidak mengenal hukum. Orang yang tidak mengenal hukum adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Dia sedang membangun satu prinsip yang benar melalui pikirannya. Dia bangun itu. Saya pernah satu kali, saya ketemu dengan satu orang, dia suka minum saudara. Dia suka minum. Jadi kemudian saya katakan, ini minum tidak baik ini. Kalau terus-terus minum ini tidak baik. Kemudian dia bilang gini, kata siapa? Alkitab mencatat Paulus saja minum anggur terus-menerus. Dia membenarkan apa yang dia lakukan, itu dia benarkan. Dan prinsip-prinsip hukum-hukum firman yang lain, itu dia abaikan. Dia sedang membangun hukumnya sendiri. Seringkali kita terseret dengan orang-orang yang seperti ini. Ketika saudara bergaul, mungkin orang-orang bilang begini, udah dah, kamu jadi Kristen ya Kristen aja. Nggak usah fanatik amat. Emang mau jadi pendeta? Mau jadi pendeta? Biasa-biasa aja kali. Kan seperti itu. Kan ini kan gak berzina. Kan ini kan gak seperti itu. Tapi Alkitab mencatat, dia katakan saudara tidak berzina, tapi saudara membunuh. Dia katakan saudara sedang menggugurkan hukum Tuhan. Kita bisa melihat, saya membawa saudara berbicara tentang hukum. Kita lihat sebelum hukum Taurat itu diberikan, itu masa Adam sampai masa Musa.
itu belum ada hukum Taurat. Hukum apa yang dipakai? Hukum hati nurani. Artinya apa? Kalau saudara rasa itu anggap itu benar dan hati nurani saudara tidak menuduh, saudara boleh lakukan. Itu zaman Adam sampai ke Musa. Kemudian waktu dilihat hukum ini, wah ini tidak benar. Maka Allah panggil Musa, dikatakan ayo naik ke Gunung Sinai. Diberikan 10 perintah Allah. Tuhan katakan aku beri ini hukum Allah, 10 perintah Allah, ini yang ketat bagi mereka. Kemudian dia naik, diberilah 10 perintah Allah. Waktu diberi 10 perintah Allah, dia bawa 10 perintah Allah, kemudian dia turun dari Gunung Sinai. Waktu dia turun dari Gunung Sinai, apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka sedang menyembah lembu tuangan. Apa yang terjadi? Musa banting 10 perintah Allah, pecah saudara. Kemudian Tuhan bilang naik, bikin lagi. Tuhan bikin dari tangan dia sendiri. Dia berikan 10 perintah Tuhan. Tujuannya apa saudara? Hukum Tuhan itu, 10 perintah Tuhan itu diberikan atau Taurat. Mungkin saudara bilang ini Taurat itu apa Bu Linda? Taurat itu hukum Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau saudara baca Kejadian, Keluaran itu satu cerita. Ya, kejadian ini pada mulanya bagaimana Allah menciptakan. Kemudian keluar bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar. Kemudian Bilangan, mulai Tuhan membilang satu persatu. Kemudian lagi Imamat, kemudian mulai diberi hukum-hukum Tuhan. Kemudian Ulangan, menceritakan mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang, diceritakan ulang. Itu yang disebut dengan Ulangan. Kita bisa melihat hukum Taurat diberikan, saudara perhatikan sini ya. Hukum Taurat diberikan agar apa? Manusia bisa melihat kesalahan, bisa melihat dosa. Karena hukum hati nurani kita nggak bisa melihat dosa. Selama hati nurani ini tidak berbicara, maka hukum itu dianggap sah. Maka dikasih ini peraturan. Nih hukum Taurat. Jadi ada ketika saudara ambil bini orang, itu dikatakan apa? Dosa. Saudara curi uang orang, itu dosa. Kemudian banyak hal, ada 10 perintah bahkan 613 dia katakan apa? Di dalam perjanjian lama yang harus kita genapi. Jadi tujuannya bagaimana ketika Taurat ini diberikan? Supaya manusia itu punya rambu-rambu. Ada rambu-rambu, oh kalau saya begini ini saya salah. Saya nggak boleh lakukan seperti ini. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-13. Dikatakan sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi dikatakan hukum hati nurani itu tidak bisa diperhitungkan karena nggak ada hukumnya. Dikasih hukum Taurat. Saya kasih contoh gini. Masing-masing negara punya peraturan. Saudara lihat ada P, kemudian ada tanda strip. Itu tidak boleh parkir. Tapi saudara bilang begini, saudara nggak ngerti, saudara setir mobil, saudara parkir di P, kemudian seret gini, ditangkap polisi. Saudara bilang, gua nggak tahu, kok bisa ada peraturan seperti ini? Mereka nggak peduli. Karena hukum sudah ditulis, saudara tahu atau tidak tahu itu harus dipatuhi. Kemudian kalau saudara pergi lagi ke Singapura, kemudian saudara makan permen, kan kebiasaan bangsa kita gitu saudara. Naik mobil, makan permen, makan coklat, buka jendela, Tapi kalau hati-hati. Ada CCTV, nanti kalau buang didenda, nah baru takut saudara.
takut karena apa? Hukumannya. Tapi kebiasaan bangsa kita jujur saudara. Habis minum, buka pintu mobil lempar, pas. Saya berapa kali suka begitu, anak-anak saya bilang, mama suruh pungut nanti mama. Oh iya udah, sejak itu gak mau. Peraturan Singapura itu seperti itu. Kemudian saudara pergi ke Singapura, kemudian kebiasaan yang lama saudara bawa, makan permen, makan coklat, saudara lempar, oh nggak tunggu lama, saudara ditangkap. Saudara kena denda. Saudara bilang gini, ini kan bukan negara gua nggak tahu. Lu berani masuk ke negara gua, lu berani harus taat kepada hukum. Betul apa enggak? Kalau kita katakan kita ini mau masuk di dalam kerajaannya Allah, kita harus tunduk kepada hukumnya Allah. Benar dong? Salah apa benar? Benar atau benar? Ya benar. Kemudian Roma 5 ayat ke-20 dia katakan, tetapi hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berkelimpahan. Jadi artinya gini, Paulus itu ingin membedakan pelanggaran dengan dosa. Dosa saudara dan saya ini, kita ini banyak saudara. Seluruh Alkitab kalau saudara perhatikan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, cuman 4 pasal yang tidak menceritakan tentang dosa. Selebihnya mereka cerita tentang dosa. 4 pasal ini yang pertama Kejadian, Keluaran. Ya, dia tidak menceritakan karena apa? Sebelum jatuh di dalam dosa. Ayat ketiga mulai menceritakan tentang dosa. Kemudian ditutup lagi di dalam Wahyu. Wahyu 21, Wahyu 22 itu tidak menceritakan tentang dosa. Karena apa? Sudah selesai. Jadi kita lihat seluruh pasal ini, Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27, semua menceritakan tentang dosa. Hanya 4 pasal yang tidak menceritakan tentang dosa. Berarti ini serius. Karena hukum dosa adalah maut. Kita jangan berpikir, hukum dosa maut, mati. Enggak. Mati itu masuk kemana? Lautan api. Alkitab berbicara, dia katakan kalau kita sudah ada di sana, dibakar tulangnya nggak pernah habis, saudara. Allah tidak pernah menciptakan neraka, dia tidak pernah menciptakan. Yang menciptakan neraka adalah manusia. Kemudian ketika hukum Taurat itu, setelah diberikan hukum Taurat, kemudian kedua, kenapa hukum Taurat itu diberikan? Yang kedua itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa mentaati perintah Tuhan. Tuhan tahu. Ini hukum Taurat ini sulit saudara. Yakobus ini seorang gembala sidang. Yakobus 2 ayat yang ke-10 dia katakan, sebab barang siapa menuruti hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kemudian ayat yang ke-11, sebab ia yang mengatakan juga jangan membunuh, jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Jadi kita lihat, Taurat ini diberikan, kemudian Allah bilang ini gak sanggup dah. Saudara sudah lakukan semua, saudara gak mencuri, saudara gak lakukan apa. Tidak mengambil membantu orang. Alkitab tulis. Ya. Kita sudah gak lakukan itu, tapi Alkitab berbicara tidak menghormati orang tua, maka hukum itu gugur. Sulit saudara. Kita sudah lakukan semua dengan benar. Tapi ketika kita tidak bisa menghargai orang tua kita,
kita tidak bisa mengasihi orang tua kita, maka hukum itu semua gugur. Jadi dia katakan, ini berat. Maka kemudian firman Tuhan katakan, coba kita buka. Di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai ayat 25. Bisa tolong Diki bantu. Galatia 3 ayat 23 sampai ayat ke-25. Pakai mix Dik, enggak kedengaran suara. Galatia 3 ayat 23, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Terus? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sampai 25 Dik. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sampai 25 ya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Artinya apa? Hukum Taurat diberikan untuk kita tahu pelanggaran. Tapi karena ini kita nggak bisa lakukan, maka diberikan. Mereka menunggu, dikatakan coba 23 ayat 23. Galatia. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Sebelum Yesus datang, semua itu ada di bawah pengawasan hukum Taurat. Jadi orang-orang yang mati pada hukum Taurat, mereka akan diadili dengan hukum Taurat. Kemudian di sini dia katakan, sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Hukum Taurat ini membawa kita untuk sampai kita ketemu kepada Kristus. Ada hukum yang diberikan, yaitu hukum kasih karunia. Ya, jadi dia memberikan hukum kasih karunia. Apakah ketika kita ada di dalam hukum kasih karunia, berarti hukum Taurat ini nggak berlaku? Enggak. Apakah hukum Taurat lebih berat atau hukum kasih karunia lebih berat? Hukum kasih karunia lebih berat. Kenapa saya katakan hukum kasih karunia lebih berat? Alkitab perjanjian lama dia katakan jangan kamu berzina. Jadi artinya sebelum saudara melakukan, bertindak, mengeksekusi, itu masih belum disebut berzina. Tapi hukum kasih karunia, Yesus dia bilang begini, kamu lihat perempuan kemudian kamu bergairah, kamu sudah berzina. Hukumnya semakin diperketat. Tetapi kenapa hukum semakin diperketat? Kenapa kita bisa lakukan? Kitab Ibrani dia katakan, di dalam perjanjian lama hukum itu diberikan kepada saudara dan saya di luar kita. Tetapi dikatakan di dalam perjanjian baru hukum itu ditaruh di dalam batin kita. Coba kita buka Ibrani 10. Betul enggak? Ibrani 10 kita baca. Ayat ke-16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruhkan hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam apa? Akal budi mereka. Di dalam hukum kasih karunia, hukum itu bukan di luar kita lagi, tetapi hukum itu ditaruh di dalam hati nurani kita. Jadi ketika kita mau lakukan pelanggaran, sini akan ngomong. Dia akan ngomong. Alkitab berbicara. Dia katakan ketika Allah berbicara, dia berbicara kepada hati nurani saudara. Kemudian saudara enggak gubris. Saudara enggak ladeni. Berkali-kali dia ngomong saudara enggak ladeni. Alkitab mencatat.
maka Roh Kudus akan menjadi musuh bagi saudara. Artinya apa? Saudara mau lakukan apapun, dia tidak peduli saudara. Kalau dulu saudara mau contoh melawan orang tua, wah kita marah-marah. Saya kadang-kadang dikirimin video-video yang dari China saudara. Itu ngeri. Bagaimana anak-anak memperlakukan orang tua. Ketika saya di Taiwan cukup lama saudara. Saya memperhatikan bagaimana anak-anak itu lebih mengasihi binatangnya dari orang tua. Bahasa Jerman bilang gini, medeni saudara. Tenan medeni. Setiap pagi mereka itu Taiwan loh saudara. Setiap pagi mereka bawa anjing mereka. Mereka bawa jalan, orang tuanya mereka gak urus. Jadi kita bisa melihat di sini. Itu ditaruh, hukum itu ditaruh di luar kita. Nggak ada efek. Tapi ketika hukum itu ditaruh di batin saudara, di hati saudara, dia akan ngomong terus. Tapi ketika saudara tidak mau perhatikan, maka Roh Kudus bilang, karep-karepmu, suka-sukamu. Maka saya harapkan di sini bagi saudara yang masih punya orang tua, hargai mereka, sayangi mereka. Karena ada satu kali saudara akan berpisah dan saudara nggak akan pernah lihat dia kembali. Kasihi. Saya ketemu sama satu orang saudara. Saya bilang orang-orang sampai bilang gini, saya ini gak pernah ngelihat ada orang yang seperti tante. Kenapa? Gak pernah sayang sama binatang. Binatang apapun, dia enggak lah. Sampai satu kali saya pergi ke satu rumah, mereka bilang gini, tante kenalan dulu sama anjing saya, gak mau. Kok kenalan sama anjing sih? Orang mau ngomong, ayo tante kenalin sama mamaku gitu ya. Lu kenalan lu sama anjing supaya tante gak digigit, ya gak masuk ke rumahmu. Betul apa enggak? Jadi saya katakan, bagi yang punya keluarga, masih punya orang tua, kasihi orang tuamu. Karena ada satu kali dia gak akan bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dalam iman. Berpegang teguh di dalam iman saudara. Teguh itu artinya tidak goyah di dalam iman kita. Satu pelajaran yang besar yang saya peroleh, saya dan anak-anak, bagaimana suami saya mengajarkan dia berpegang teguh kepada iman dia gak pernah goyah. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia sakit. Ada satu kali jemaat tanya dia, Om dapat apa dari Tuhan? Om sembuh. Dia dapat dari Tuhan itu adalah kesembuhan. Kesembuhan ini yang memotivasi dia untuk dia semangat tetap berjuang atas penyakit. Saudara bayangkan, dia dicolok di sini, diambil cairan, ya jantung, selaput jantung ada cairan. Dicolok kemudian diambil cairannya. Ya gak ngeluh saudara. Saya ngomong dia sakit enggak? Ya pikir sendiri aja sakit apa enggak. Saya pikir saya juga gak normal nanyanya sakit apa enggak, udah pasti sakit saudara. Cuma dia bilang pikir aja sendiri. Setelah itu dikatakan paru-parunya ada air. Dia gak tunggu saudara. Dia gak bilang, dulu kemarin kan baru sakit. Enggak. Karena janji Tuhan itu yang memotivasi dia untuk dia berjuang sampai pada garis akhir. Dicolok, diambil paru. Dia ngomong saya, Lin, kamu masuk temenin. Jangan Pak,
Kakiku gemeteran. Dia teriak aja aku lari saudara. Tidak tahan. Dicolok baru satu. Dokter bilang di sebelahnya ada. Kapan dokter mau sedot lagi? Saudara, dia punya mengerti bahwa ada janji Tuhan dalam hidup dia. Dia gak pernah nyerah. Dia gak pernah ngomong sama kami. Dia gak pernah ngomong sama saya, sama anak-anak. Dia gak ngomong gini. Oh aku gak mau lakukan ini. Tidak. Dia semangat luar biasa. Karena apa? Ada pengharapan yang dia terima dari Tuhan. Dan dia harus berjuang sampai garis akhir. Sekalipun dia tidak lihat kesembuhan, pemulihan dalam hidup dia. Tapi dia selesai sampai garis finish. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, tidak goyah di dalam iman kita. Waktu dokter paru panggil Pak Franky, ini kita mesti bicara, ini kayaknya di paru-paru ini ada sel ganas. Kita lihat kalau orang perang ada sel, ada tentara asing, kita harus kejar ya Pak Franky. Ini kemungkinan ini tumor. Siap dok, weden tenang saudara. Luar biasa, dia nggak langsung wah nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Kenapa dia teguh seperti itu? Karena dia tahu ada janji Tuhan yang diberikan kepada dia bahwa dia akan mengalami pemulihan. Tak goyah. Banyak orang yang goyah kepada kepercayaan. Karena apa? Karena intimidasi. Kemudian bukan cuma intimidasi, saudara, kecewa. Kemudian mulai undur dari Tuhan. Waktu berdoa tidak dijawab. Waktu nggak dijawab kemudian kita mulai undur dari iman kita. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Betul apa betul? Mungkin gak sembuh, kemudian ada orang ngomong gini, di sana itu ada. Ada orang yang pintar bisa nyembuhin pakai Alkitab. Covernya Alkitab. Dalamnya bukan Alkitab. Maka saya katakan yang kedua, itu berbicara dikatakan teguh di dalam iman. Apapun yang terjadi jangan pernah goyah di dalam Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini kenapa. Mungkin saudara ngomong sama orang lain. Gereja kita ini sedang berbicara lu tentang kesalehan. Supaya saudara bisa nerangkan kenapa kesalehan. Petrus sudah mengatakan 4 hal. Karena dia katakan waktunya akan tiba. Seperti pencuri. Artinya apa? Tuhan datang atas hidup saudara dan saya. Tidak pernah diberitahu. Waktu Om dipanggil pulang, dia dalam keadaan sangat baik. Kita nggak pernah tahu. Jadi panggil pulang. Dengan waktu yang nggak ada yang pernah tahu. Maka saya katakan, saya sempat ngomong dia punya fake inhaler. Dia selalu isap fake inhaler. Tapi waktu dia dipanggil pulang, fake inhaler cuma seperti ini. Di tangan itu pun dia nggak bisa bawa. Dia lepas. Nggak bisa. Dia lepas semua. Jadi tempat tidur nggak ada. Kemudian yang kedua, dikatakan kenapa? Dijelaskan sama Petrus. Yang kedua dia katakan bumi ini akan dihancurkan. Jadi kalau kita tahu bumi ini akan dihancurkan, kita mau berharap kepada siapa? Ibrani 12 dia katakan segala sesuatu akan digoncangkan. Yang tidak digoncangkan adalah kerajaan Allah. Ibrani dia katakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia katakan dia berjanji dia akan memberikan langit baru, bumi
baru. Artinya ini semua habis, dia berikan langit baru, bumi baru. Dan kemudian kita sebagai orang-orang suci, orang-orang saleh, biar hidup kita tidak bercelah di hadapan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan buat janji yang Kau akan berikan bagi kami. Bahwa Engkau akan memberikan kepada kami Tuhan Yesus langit baru, bumi yang baru Tuhan. Oleh karena itu betapa kami harus hidup. Kami harus hidup suci. Dan kami harus hidup saleh di hadapan. Urabatasyakan namaralabayasan. Urikin namaralabayasan. Makasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Saya katakan firman yang disampaikan bukan cuma untuk saudara saja, tapi firman itu berlaku untuk saya. Karena Ibrani katakan firman itu pedang bermata dua. Dia akan tusuk orang lain dan dia akan tusuk juga yang memberitakan firman. Satu pertanyaan. Apakah saudara membiarkan hidup saudara terseret kepada orang-orang yang tidak mengikuti hukum Tuhan? Atau saudara tidak lagi memperhatikan pergaulan hidup saudara? Kalau itu ada pada saudara, saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara berperkara dengan Tuhan, saudara katakan Tuhan ini serius Tuhan. Ini gak main-main Tuhan. Saya mau hidup suci dan saya mau hidup saleh. Kalau saudara masih sedikit-sedikit mau melakukan pelanggaran yang saudara katakan ini cuman kecil, hari ini saudara berperkara, saudara katakan Tuhan ampuni saya. Mungkin banyak hal saudara lakukan yang orang lain tidak lakukan, yang bahkan Tuhan, bahkan orang lain tidak tahu apa yang saudara lakukan. Hari ini selesaikan. Karena kita gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Karena firman Tuhan katakan dia datang seperti pencuri. Terima kasih Bapak. Buat kebenaran firman hari ini. Semua apapun Tuhan yang masih ada dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau tinggalkan di tempat ini Tuhan. Dan jangan kembalikan itu bagi kami. Biar kami berjalan di dalam kekudusan. Biar kami berjalan di dalam kesalehan. Dan kami menceritakan perbuatan-Mu Tuhan. Hanya
dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan dan terus berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biar kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan segala sesuatunya biar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mau memberi. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi, dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Happy Sunday and God bless you. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau. Diberkatilah keluarga, anak, menantu, cucumu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan firman Allah dan melakukannya dengan setia, maka semua berkat ini menjadi bagianmu. Angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.